Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wanurul Fahmi dari kelas 4A Akuntansi, Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak COVID-19 terhadap kegiatan ekspor dan impor di Indonesia. Baik, selamat menyaksikan. Virus corona atau COVID-19 2 bulan terakhir ini menjadi topik permasalahan internasional sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia. Salah satu sektor perekonomian yang terkena dampaknya adalah sektor ekspor impor Indonesia yang menjadi sangat terbatas karena kebijakan pemerintah yang sangat membatasi kegiatan pelayaran serta penerbangan internasional baik yang masuk maupun keluar dari Indonesia. Kegiatan ekspor dan impor Indonesia menurun terutama ke Cina. Menurut Zaldi Masita, selaku Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), kegiatan impor dari Cina menurun sebanyak 30%, padahal kegiatan perdagangan antara Indonesia dan Cina sebelumnya berjalan secara intens. Pandemi COVID-19 tak hanya mengancam krisis kesehatan pada hampir seluruh negara di dunia, melainkan juga memperlambat perekonomian global. Orang-orang cenderung untuk membatasi konsumsi sehingga permintaan menurun. Di Indonesia, menurut data dari BPS, nilai impor per April 2020 turun 18,58% dibandingkan April 2019 menjadi 12 miliar US dollar. Sedangkan nilai ekspor per April 2020 juga mengalami penurunan sebesar 7,09% dibandingkan April 2019 menjadi 12,19 miliar US dollar. Bank Indonesia atau BI bahkan memperkirakan pertumbuhan ekspor nasional akan jatuh ke kisaran minus 5,2% sampai minus 5,6% pada tahun ini. Dampak yang diakibatkan dari melemahnya sektor ekspor-impor ini diantaranya adalah naiknya harga barang impor dari luar negeri yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Selain itu, pemasukan negara akan berkurang karena terbatasnya ekspor barang ke luar negeri. Perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor-impor barang akan terancam tutup, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan melemah. Nah, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah membuat stimulus non-fiskal untuk melengkapi paket kebijakan stimulus fiskal jilid 2. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Penyederhanaan dan pengurangan pada jumlah larangan dan pembatasan atau latas pada aktivitas ekspor. Dengan diadakannya kebijakan ini, kegiatan ekspor dapat berjalan dengan lancar dan meningkatkan daya saing para pelaku ekspor dalam negeri. 2. Penyederhanaan dan pengurangan untuk jumlah larangan dan pembatasan bagi aktivitas impor terutama bahan baku. Hal ini bertujuan agar pasokan bahan baku tetap lancar dan tersedia. 3. Pemerintah memberikan percepatan proses bagi reputable traders, yakni para pelaku ekspor atau impor yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. 4. Peningkatan dan percepatan layanan untuk proses ekspor dan impor dengan pengawasan melalui National Logistic Ecosystem. Nah, itulah beberapa cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi sektor ekspor dan impor. Semoga wabah pandemi ini segera berakhir dan perekonomian kembali membaik. Thank you. Stay at home, stay safe.